Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Rendra Sutobo Aji, STMT CAPM, dan Ibu Indra Nur Cahyaning Tias, STMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir. Perkenalkan, nama saya Yustina Nur Airin Nisa, NIM 181910501009. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait topik yaitu pengelolaan sumber daya pesisir yang mengakomodasi aspek ekologi atau keberlanjutan dengan kegiatan manusia. Kali ini saya mengambil studi kasus yang berjudul Kepulauan Derawan sebagai kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau dengan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Sebelum membahas pada pembahasan studi kasusnya, saya akan menjelaskan definisi-definisi yang terkait dengan judul ini. Definisi yang pertama yaitu tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Saya mengambil definisi dari UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada UU ini dijelaskan kegiatan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini memiliki pengertian yaitu upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Nah, sementara itu, untuk definisi kawasan konservasinya sendiri, yaitu adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Untuk definisi yang kedua, yaitu tentang pariwisata bahari. Menurut Nyoman Espendit, wisata bahari dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, danau, bengawan, teluk, atau laut, seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, balapan mendayung, kompetisi selancar, pemotretan bawah laut, dan lainnya. Sedangkan menurut Sarwono dalam Gautama, wisata bahari adalah kegiatan yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata yang dilakukan di atas maupun di bawah permukaan di wilayah laut, yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut. Untuk definisi yang ketiga yaitu terkait pariwisata berkelanjutan. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB, pariwisata berkelanjutan ini didefinisikan sebagai pariwisata yang menghitungkan penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Kita akan memasuki gambaran umum tentang Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan ini merupakan beberapa gugusan pulau dari 52 pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Berau. Kepulauan Derawan ini sendiri terletak di bagian utara Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dari beberapa pulau di Kepulauan Derawan, terdapat 4 pulau yang memiliki daya tarik sebagai objek wisata bahari, yaitu Pulau Derawan, Pulau Maratua, Pulau Sangalaki, dan Pulau Kakaban. Nah, pada tahun 2013, kawasan konservasi Kepulauan Derawan ini ditetapkan menjadi Taman Pesisir Kepulauan Derawan melalui SK Bupati nomor 516 tahun 2013 sebagai upaya melestarikan ekosistem pesisir dan laut untuk tujuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah peta dari gugusan Kepulauan Derawan yang saya ambil dari jurnal. Kepulauan Derawan ini memiliki beberapa potensi wisata. Yang pertama yaitu potensi wisata dari ekosistem terumbu karangnya. Karena secara umum di wilayah perairan Kabupaten Berau ini ditemukan 507 spesies karang
keras yang menjadi bagian dari segitiga karang dunia atau coral triangle, yaitu pusat keanekaragaman hayati ekosistem terumbu karang dunia yang juga kerap disebut sebagai Amazon of the Sea. Hal ini menjadikan Kepulauan Derawan sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman karang keras tertinggi nomor 2 di Indonesia setelah Kepulauan Raja Ampat di Papua. Berikut adalah peta dari segitiga karang dunia atau Coral Triangle. Coral Triangle ini meliputi 6 negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Negara lainnya yaitu meliputi Filipina, Malaysia, Timur Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Berikut adalah gambar atau foto terumbu karang yang ada di Kepulauan Derawan yang saya ambil dari YouTube channel MTMA Trans TV saat meliput wisata di Kepulauan Derawan. Potensi yang kedua yaitu Kepulauan Derawan memiliki ekosistem padang lamun dengan 8 spesies lamun yang tersebar di seluruh Kepulauan Derawan. Yang ketiga, Kepulauan Derawan memiliki ekosistem mangrove dengan Kecamatan Derawan yang memiliki hutan mangrove terluas. Nah, akan tetapi secara keseluruhan dari semua Kepulauan Derawan, luas hutan mangrove pada tahun 2013 itu mengalami penurunan sebesar 188 hektar atau 0,4% dibandingkan dengan luas hutan mangrove tahun 2009 yaitu sebesar 49.346 hektar. Potensi yang keempat yaitu Kepulauan Derawan memiliki beragam biota laut. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2005, berhasil diidentifikasi 872 spesies ikan karang dan berhasil diidentifikasi 872 spesies ikan karang dari 287 genera dan 77 family. Nah, biota-biota laut ini antara lain yang pertama ada mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus, yang kedua yaitu penyu hijau, karena di pantai-pantai pesisir Berau ini merupakan tempat bertelurnya penyu hijau, sehingga Kabupaten Berau ini dikenal sebagai habitat penyu hijau terbesar di Indonesia. Karena penyu hijau banyak ditemukan di Kabupaten Berau, maka penyu hijau merupakan biota laut yang telah menjadi ciri khas Kabupaten Berau dan banyak ditemukan khususnya di Pulau Derawan, Sangalaki, Mataha, Bilang-Bilangan, Sambit, dan Belambangan. Kemudian untuk biota selanjutnya yaitu hiu paus atau whale shark. Whale shark ini muncul sejak aktivitas perikanan bagan perahu di Pulau Derawan itu beroperasi tahun 2015. Aktivitas perikanan bagan ini mengundang hiu paus untuk muncul di dekatnya sebagai perilaku makan karena para nelayan biasanya membuang sisa ikan yang tidak terjual itu di laut sehingga memancing hiu paus untuk mendekat ke bagan perahu di Pulau Derawan tersebut. Kemudian biota selanjutnya adalah parimanta raksasa yang terletak di Pulau Sangalaki. Kemudian ada juga ratusan spesies eksotik, salah satunya adalah kuda laut dengan jenis pygmy seahorse atau Hippocampus bergibanti yang berukuran kecil dengan panjang sekitar 2,5 cm. Berikut adalah gambar atau foto dari beberapa biota laut yang ada di Kepulauan Derawan. Gambar ini saya ambil dari YouTube channel MTMA Trans TV saat meliput di Kepulauan Derawan. Potensi wisata yang kelima yaitu Kepulauan Derawan memiliki danau laut bernama Labuan Cermin yang menjadi habitat 4 jenis ubur-ubur endemik tanpa sengat. Ubur-ubur tersebut antara lain ubur-ubur bulan, ubur-ubur totol,
ubur-ubur kotak, dan ubur-ubur terbalik yang ada di Pulau Kakaban. Berikut adalah foto dari ubur-ubur yang ada di Danau Labuan Cermin. Saya ambil dari YouTube channelnya MTMA Trans TV saat meliput di Kepulauan Derawan. Ini adalah potensi wisata lainnya di Kepulauan Derawan, yaitu ada Laguna Kehedaing di Pulau Kakaban dan juga ada Pulau Gusungan Sanggalau. Pulau Gusungan Sanggalau ini berupa pulau pasir. Pengelolaan pariwisata Kepulauan Derawan yang berkelanjutan. Dari aspek infrastruktur pariwisatanya, wisata di Kepulauan Derawan ini sudah memiliki akomodasi penginapan berupa homestay, resort, dan cottage di pinggir pantai maupun cottage yang menjorok ke laut. Kemudian yang kedua ada fasilitas rumah makan seafood yang dikelola oleh masyarakat setempat atau kafe setempat. Yang ketiga ada aspek infrastruktur, yaitu sudah terjangkau oleh fasilitas komunikasi dengan sinyal 3G atau 3G, karena di Pulau Derawan ini sudah dilayani oleh tower, seperti pada gambar berikut. Kemudian Kepulauan Derawan juga dilayani oleh transportasi speedboat dan kapal dari Dermaga Tanjung Batu, Kabupaten Berau, untuk menuju ke Dermaga Pulau Derawan. Kemudian ada fasilitas untuk penyewaan speedboat, banana boat, alat snorkeling, diving, dan sepeda. Untuk di aspek ekonominya, masyarakat Pulau Derawan ini mendapatkan uang dari kegiatan wisata melalui beberapa usaha berikut ini, yaitu menyewakan kendaraan bermotor kepada wisatawan, yang kedua menjual berbagai jenis produk ikan seperti amplang ikan bandeng, abon ikan, nugget ikan, dan makanan khas Pulau Maratua yang disebut tehe-tehe menjadi produk utama masyarakat setempat. Yang ketiga, masyarakat menyewakan rumahnya atau kamarnya sebagai homestay. Dan yang keempat, adanya pembangunan resort oleh pihak investor, yaitu Maratua Paradise Resort, memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja sebagai karyawan dan tour guide. Untuk aspek sosialnya, di Kepulauan Derawan ini sebagian besar masyarakatnya adalah suku Bajau. Adanya aktivitas pariwisata dapat memberikan kesempatan kepada suku Bajau untuk mengenalkan adat istiadat dan tari-tarian tradisional kepada pengunjung, sehingga dapat menjadi penunjang pariwisata Kepulauan Derawan. Kemudian ada keramahan masyarakatnya yang membuat wisatawan yang mengunjungi Kepulauan Derawan itu merasa nyaman dan akan mengunjungi kembali ke Kepulauan Derawan. Dari aspek ekologi, untuk melindungi ekosistem yang sangat beragam di Kepulauan Derawan, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Kepmen nomor 87 tahun 2016 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Derawan dan perairan sekitarnya, atau disingkat KKP3K KDPS di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, adanya Kepmen ini juga menjadi dasar tersusunnya dokumen rencana pengelolaan dan zonasi KKP3K KDPS yang menjadi arahan pengelolaan bagi pengelola kawasan, yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur, untuk menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan yang efektif. Nah, dalam dokumen zonasi ini, Kepulauan Derawan ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya. Untuk zona inti ini adalah zona di mana tidak boleh ada aktivitas manusia di sana. Jadi dikhususkan untuk benar-benar konservasi yang murni. Untuk zona pemanfaatan terbatas ini ada 2 subzona, yaitu subzona pariwisata dan perikanan berkelanjutan serta subzona perlindungan dan ekosistem
ekowisata mangrove. Kemudian untuk zona lainnya ada 2 subzona, yaitu subzona perikanan tangkap ramah lingkungan dan subzona budidaya ramah lingkungan. Kemudian untuk mendukung aspek ekologi di pariwisata Kepulauan Derawan ini, di Pulau Maratua itu pemerintah daerah telah membuat TPA di tiap-tiap desa dengan ukuran 25 kali 10 meter, serta TPA umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Maratua. Kemudian ada saran untuk pengelolaan Kepulauan Derawan sebagai kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau dengan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu pemberian edukasi kepada nelayan atau kelompok masyarakat tertentu agar aktivitas penangkapan ikan tidak menggunakan bom, agar tidak merusak ekosistem terumbu karang. Saran ini diajukan karena beberapa masyarakat di Kepulauan Derawan itu masih menggunakan bom untuk menangkap ikan, sehingga berpotensi akan merusak ekosistem terumbu karang yang ada. Kemudian untuk saran yang kedua yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat Kepulauan Derawan untuk tidak mengambil pasir pantai sebagai bahan bangunan untuk mencegah abrasi. Saran ini diajukan karena ada masyarakat di Kepulauan Derawan yang masih mengambil pasir pantai sebagai bahan bangunan untuk membangun bangunan. Yang ketiga yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengambil telur penyu secara ilegal. Hal ini diajukan karena masyarakat masih ada yang mengambil telur penyu secara ilegal. Yang keempat, yaitu pemberian pendidikan dan pelatihan usaha-usaha kreatif yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Misalnya proses pembuatan produk kuliner kreatif dengan pengemasan yang baik dan pembuatan souvenir khas Kepulauan Derawan yang dapat menjadi penunjang daya tarik wisata. Yang kelima, yaitu antisipasi sampah dengan strategi perahu sampah dengan melibatkan masyarakat untuk mengumpulkan sampah. Yang selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan standar pelestarian lingkungan. Saran ini diajukan karena masih ada masyarakat di Kepulauan Derawan yang mengelola sampahnya dengan cara dibakar. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi dalam PPT ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.